Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Are you ready for our lesson this morning? Well, first of all, before we start our lesson, please say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Well, last week we had to learn about expressing ability or inability and willingness or unwillingness. So, today we are going to learn about expression and respond about instructions, invitations, prohibitions, and jadi hari ini kita akan membahas materi yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari seperti kalimat perintah, kalimat yang digunakan untuk mengundang ataupun mengajak seseorang, kalimat larangan, dan kalimat yang digunakan untuk meminta izin kepada seseorang. So, let's keep watching. Well, don't forget to write down on your textbook. Jangan lupa untuk mencatat semua materi pembelajaran kita pada hari ini di buku catatannya ya. Jadi, hari ini kita akan membahas materi mengenai expressions and responses of instructions, invitations, prohibitions, and permissions. Instructions artinya perintah, invitations artinya ajakan, prohibitions artinya larangan, dan permissions artinya izin. Jadi, hari ini kita akan membahas dari keempat poin tersebut, yaitu 4 ungkapan dan respon dari ungkapan-ungkapan tersebut. Ungkapan tersebut merupakan yang sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. So, for the first point is about instructions. Instructions yang berarti perintah. The purpose of instruction is to ask someone to do something. Artinya, instruction ini digunakan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa lihat contohnya seperti clean that room, artinya bersihkan ruangan itu. Another example is draw a good view for me. Artinya, gambar pemandangan yang bagus untukku. Open the door please. Buka pintunya tolong. Hi, clean the floor. Hai, bersihkan lantai itu. Eat more vegetable or fresh fruit. Makan banyak sayur atau buah-buahan segar. Bagaimana jika kita ingin merespon? How to respond? Terdapat 2 cara merespon dari ungkapan-ungkapan perintah. Yang pertama, accepting atau menerima. Yang kedua, refusing atau menolak. Jika kita menerima, kita bisa bilang, oh, okay, sure, alright, absolutely, and of course. Jika kita ingin menolaknya, kita bisa bilang, no, should I? Sorry, I blah blah blah. I'd like to, but blah blah blah. I'm sorry, I don't think I can, blah blah blah. Well, the next point is about invitations. Apa sih itu invitations? Invitations artinya undangan atau ajakan. The purpose of invitations is to invite someone. Artinya, invitation ini digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang dalam melakukan sesuatu. Bisa dilihat contohnya di bawah seperti, will you come to my birthday party tonight? Akankah kamu datang ke pesta ulang tahunku nanti malam? Nah, dari contoh tersebut merupakan ungkapan ajakan kepada seseorang. Well, untuk lebih jelasnya, berikut merupakan expression of invite someone. Seperti let's, artinya yaitu ayo. Shall we, artinya yaitu haruskah kita.
can you come to, yang artinya dapatkah kamu datang ke. Kemudian would you like to come, bisakah kamu datang. And the last is can you join our team, dapatkah kamu bergabung di tim kami atau kelompok kami. Nah, dari sekian banyak expression tersebut merupakan ekspresi dari ungkapan invitation atau ungkapan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Well, bagaimana responnya? Masih sama seperti respon-respon sebelumnya, yaitu terdapat dua. Yang pertama accepting, yang kedua yaitu refusing. Jika accepting, kita bisa bilang sure, yes, certainly, absolutely, convenient. Jika kita ingin menolaknya, kita bisa bilang I'd like to, but bla bla bla. I'm sorry, bla bla bla. Thank you for asking me, but bla bla bla. Well, the next point is about prohibitions. Apa sih itu prohibitions? Ada yang tahu? Ya, prohibitions artinya larangan. The purpose of prohibition is to forbid someone. Artinya, prohibition ini digunakan untuk melarang seseorang dalam melakukan sesuatu. Bisa dilihat di contohnya seperti don't be late again. Artinya yaitu jangan terlambat lagi. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu telah melarang orang lain untuk tidak terlambat lagi. The next example is don't forget to plant it. Jangan lupa untuk menanam itu. Don't forget to send it. Jangan lupa untuk mengirim itu. You mustn't sleep here. Kamu tidak harus tidur di sini. Responnya masih sama, terdapat dua respon, yang pertama yaitu accepting dan yang kedua yaitu refusing. Jika kita menerima, kita bisa bilang yes, certainly, absolutely, convenient. Jika kita ingin menolaknya, kita bisa bilang sorry, I can't, I don't think I can't, and I'm so sorry. Well, the last point is about permissions. Apa sih itu permissions? Ya, permissions yang berarti meminta izin. The purpose of permission is to ask permission for someone. Bisa dilihat contohnya seperti may I play guitar for you? Artinya, bolehkah saya bermain gitar untukmu? Well, for another example is, may I borrow your pen? Bolehkah saya minjam penamu? And then, can I join with you guys? May I wash my face now? May I go to toilet please? How about the responses? There are 2 points of responses, accepting and refusing. Accepting seperti oh, sure, alright, of course, absolutely. Sedangkan refusing ketika kita menolak bisa bilang oh no, no you don't. Supaya lebih jelas lagi, bisa dibaca suatu percakapan dari instructions, invitations, prohibitions, and permissions. Agar lebih tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari keempat poin tersebut.
Well, sekarang sudah sangat jelas ya perbedaannya dari instructions, invitations, prohibitions, and permissions. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa jika ungkapan instruction itu ungkapan perintah, kemudian invitation merupakan ungkapan ketika mengajak seseorang, dan prohibitions ungkapan yang digunakan untuk melarang seseorang, dan yang terakhir yaitu permissions, ungkapan yang digunakan untuk meminta izin kepada seseorang. Jadi keempat poin tersebut merupakan suatu hal yang berbeda, sangat berbeda. Jadi tugasnya adalah mencari ataupun membuat 3 contoh ungkapan dari instructions, 3 ungkapan dari invitations, 3 ungkapan dari prohibitions, dan 3 ungkapan dari permissions. Jadi totalnya ada 12 ungkapan. Setiap ungkapan harus ada responnya, baik itu accepting ataupun refusing. Untuk pengumpulan tugasnya, silakan kirimkan melalui WhatsApp pribadi Miss melalui pesan suara. Jadi langsung speak up ya. Kita sama-sama belajar speak up agar lebih terbiasa dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris, oke? Bisa dipahami semuanya? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa dipahami semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. I think enough for our lesson today. In the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi